Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 29 Januari 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami masih ada dan kami masih diizinkan untuk terus melakukan kebenaran Tuhan. Dan saat ini kami sudah siap mendengarkan apa yang menjadi kebenaran Tuhan bagi kami. Mari Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Di bawah perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sesudah hari itu Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah Aku Mau Sembuh. Dalam hidup ini ada kesakitan, dalam hidup ini ada pergumulan, dalam hidup ini ada begitu banyak penderitaan, Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang diberkati, yang membuat kita harus tunduk dan datang kepada Tuhan. Dan kalau kita bertanya, dari manakah kesembuhan itu didatangkan? Kesembuhan itu hanya datang dari Tuhan. Ada banyak jenis penyakit di dunia ini. Orang siapapun itu, dia bisa mengidap penyakit apapun.
mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang biasa, semuanya membutuhkan yang namanya kesembuhan. Semuanya membutuhkan yang namanya kelegaan dan tidak mau menanggung sakit penyakit. Hari ini ketika kita melihat bagaimana orang lumpuh diceritakan dalam teks firman Tuhan, dan dia bilang, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa." Dan ia menderita sakit selama 38 tahun. Ia tahu bahwa kolam Bethesda, dan pada hari itu datang ke kolam itu. Ia tahu, ia datang ke situ. Ia menunggu supaya air kolam itu menunjukkan goncangan, supaya ia memperoleh kesembuhan. Karena ketika goncangan itu ada, pada saat itu mereka melihat bahwa akan ada kesembuhan. Banyak orang berulang kali datang dan menunggu goncangan itu. Yesus, ia mengetahui orang ini, ia datang untuk kesembuhannya, dan tidak ada yang menolong dia, dan ia tidak punya siapa-siapa. Dan pada saat itu juga tangan Yesus mengulur kepadanya. Yesus melihat orang sakit ini sudah menunggu lama, sehingga ia harus hadir dan memberikan kesembuhan. Yesus tidak pernah tutup mata. Yesus, dia menunjukkan kuasanya kepada orang yang lemah. Dari teks bacaan ini kita bisa belajar dan kita bisa melihat bagaimana kita sebagai manusia yang terbatas ini, kita tidak bisa apapun, siapapun kita. Yang kita bisa adalah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus akan menyembuhkan kita. Dan yang kedua, kita percaya bahwa yang paling berkuasa dalam hidup ini hanya Yesus. Tidak ada siapapun manusia yang bisa melampaui kuasa Yesus untuk menyembuhkan. Maka dari itu mari kita terus datang kepadanya dan menikmati kesembuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih. Kami tahu bahwa kesembuhan yang datang adalah kesembuhan yang datang daripada Yesus. Kami terus memohon dan berseru kepadamu. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.